Kebenaran tentang anak yang keguguran. Bab 788. Orang ini adalah putra kedua Paman Panesa, bernama Kalpin. Dia menghabiskan sepanjang hari untuk minuman keras, main cewek, atau berjudi. Segala macam kejahatan dan tidak melakukan apa-apa. Adalah tuan muda yang dibenci orang-orang di kota Atmajaya. Pernah membuat kejahatan dan hampir diusir dari keluarga Sentul oleh kakek mereka. Paman Panesa, Aryo, yang berlutut memohon kakek mereka, dan kakek Sentul baru mencabut perintahnya tidak mengusir Kalpin dari keluarga Sentul. Namun, Kalpin juga dikurung selama setengah tahun. Selama setengah tahun dia tidak diizinkan keluar dari rumah Sentul. Setengah tahun dibilang panjang tidak panjang, dibilang pendek pun tidak pendek. Waktu beberapa hari yang lalu dan Nyonya Sentul tidak sabar untuk membiarkan Kalpin dikeluarkan. Yang masuk akal setelah memberikan setengah tahun kepada Kalpin untuk agar dia bisa merenung. Dia sedikit banyak harusnya agak konvergen. Siapa yang tahu bahwa Kalpin malah menyepelekannya. Setelah keluar, tidak hanya tidak berubah, tetapi 2 hari yang lalu dia membuat masalah lagi. Dengan kata lain, tidak bisa mengubah sifat buruknya itu. Meskipun Kalpin tahu bahwa dia melakukan hal yang tidak benar, Aryo sayang pada putranya. Tidak tega dia dikurung lagi. Dia secara pribadi maju untuk menyelesaikan masalah itu dan mencegah hal buruk ini sampai masuk ke telinga ayahnya. Baru saja dibebaskan dan membuat masalah besar. Jika keluarga Sentul tahu, itu pasti akan mengusir orang yang merusak reputasi nama baik keluarga Sentul. Orang ini adalah orang yang melakukan kejahatan, tidak tahu malu. Panesa tidak akan marah kepadanya dan dia tidak peduli padanya. Kakak, terlepas dari bagaimana Kalpin mengejeknya, Panesa dengan sopan menyambut Kalpin. Sebagai adik kakak, dia melakukan pekerjaan dengan baik dari apa yang harus dia lakukan. Bahkan jika dia memiliki niat untuk mencari masalahnya, dia juga harus membiarkan mereka tidak dapat menemukan masalah. Masih tahu aku adalah kakakmu. Mata Kalpin menatap ke arah dada Panesa dan menyipitkan mata. Aku ada urusan mau pergi dulu. Panesa jijik dengan tatapannya yang seperti itu. Bangkit dan ingin pergi. Kalpin meraihnya. Dia berkata, Panesa, apakah aku sudah membiarkanmu pergi? Kalpin, lepaskan tanganmu. Panesa ingin membuka tangannya, tetapi kekuatannya beberapa kali lipat dari dirinya. Dia tidak mampu menyingkirkannya. Jika aku tidak mau lepaskan, kamu mau apa? Dia tiba-tiba mendekatinya dan berbisik ke telinganya. Kalpin, lepaskan tanganmu. Kamu berikan sedikit rasa hormat. Panesa berteriak keras, berusaha menakut-nakuti Kalpin. Hormat? Apakah kamu tahu apa itu rasa hormat? Kalpin mentang-mentang ada sayang dari ayah dan ibunya dan tidak menaruh peringatan Panesa ke dalam matanya. Kalpin, aku membiarkanmu lepaskan. Panesa mencoba sekuat tenaga menarik tangannya. Tetapi semakin dia mencengkram dengan erat, wajah yang menjijikkan itu hampir bergabung menjadi satu. Panesa, ingin membiarkan orang lain menghormatimu. Pertama-tama kamu harus menghormati dirimu sendiri. Dia meraih tangan Panesa dan tersenyum canggung.
Kamu bilang jika Bapak Presiden kita tahu bahwa tunangannya pernah mengandung anak dari pria lain, kira-kira bagaimana dia akan memperlakukanmu? Kamu? Tiba-tiba mendengar kata-kata Kalpin, Vanessa terkejut dan takut. Kalpin dengan aneh terus berkata, dia akan segera mencampakkanmu atau berpura-pura tidak tahu apa-apa, masih mengikuti perjanjian untuk menikahimu, dan kemudian memasukkanmu ke istana yang dingin, membuatmu tidak bisa bangkit lagi selamanya. Kenapa kamu tahu? Kenapa kamu tahu masalah ini? Tanya Vanessa. Kenapa orang ini tahu tentang anaknya? Pada saat itu dia hamil, bahkan ayah kandung anak itu saja tidak tahu. Mengapa Kalpin si sampah ini bisa tahu? Menurutmu? Kalpin mengelurkan tangan dan meremas dagu Vanessa. Adikku yang baik, mengapa kamu begitu menarik? Dia mengelilinginya dan menatap Vanessa dengan penyesalan. Aku saja tidak rela menyentuhmu. Atas dasar apa kamu membiarkan pria liar itu menyentuhmu? Kamu juga mengandung anak haramnya. Kamu bilang apakah dia tidak harus mati? Kamu bilang apakah anak dari sialan itu tidak harus mati? Kamu, ternyata kamu. Vanessa melemparkan tangannya dan menampar wajah Kalpin dan berteriak. Kamu adalah seorang pembunuh. Kamu membunuh anakku. Ternyata kamu yang membunuh anakku. Dia tidak pernah tahu anaknya yang baik-baik saja di saat dirinya tidur siang bisa secara tidak sengaja keguguran. Hari ini dia akhirnya mengerti. Itu pasti bukan kecelakaan. Pada siang hari itu makanannya disentuh oleh Kalpin si binatang buas ini. Hari itu dia melihat senyum anehnya. Jika Vanessa sebelumnya tahu, dia akan mencampuri yang tidak-tidak di atas makanan yang dia makan. Dia tidak akan makan. Vanessa pasti akan menjaga anaknya dan menjaga satu-satunya yang ditinggalkan pria yang dicintainya untuknya. Tetapi tidak ada jika. Vanessa, teriaklah, marahlah. Kalpin tertawa dengan cara mesum. Sebaiknya kamu membawa semua orang di keluarga Sentul untuk memberitahu mereka bahwa anak baik yang taat di mata kakek sudah menjadi sepatu bekas orang lain. Aku ingin membunuhmu dan membunuh kamu si binatang. Kalpin berkata apa, Vanessa tidak dapat mendengar. Dia hanya tahu bahwa pria ini adalah seorang pembunuh. Pembunuh yang membunuh anaknya. Dia ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam anaknya. Vanessa, kamu benar-benar seorang pelacur. Kamu di hadapanku untuk apa berpura-pura? Kalpin meraih tangannya yang melambai dan dengan keras mendorong ke belakang. Vanessa jatuh ke lantai. Pembunuh, aku akan membunuhmu. Vanessa menjerit, dirinya dalam keadaan kacau. Sebagai tunangan Tuan Presiden, gambar yang bermartabat yang seharusnya ditinggalkan olehnya, tidak peduli etika apa yang seharusnya dimiliki nona keluarga Sentul. Kalpin tersenyum puas. Vanessa, ada kemampuan, kamu bunuhlah aku. Balas dendam untuk anakmu yang belum sempat lahir itu. Jika tidak, aku setiap hari akan mendatangimu. Setiap hari akan bolak-balik di hadapanmu, mengingatkanmu, musuh pembunuhmu masih hidup di depan matamu. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin membunuhmu. Vanessa menggertakkan giginya dan menggeram marah. Kamu marah, kamu benci. Kalpin berjongkok di depan Vanessa,
dan menatapnya dengan tatapan bangga. Tapi Vanessa, kamu selain di sini memakiku, kamu masih bisa melakukan apa? Menurutmu apa kamu benar-benar dapat membunuhku? Apalagi yang bisa aku lakukan? Vanessa mencibir dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Tidak tahu di dalam tangannya kapan ada satu batu besar. Ketika Kalpin tidak sempat bereaksi, sebuah batu besar menghantam kepalanya. Hampir dalam sekejap, tengkoraknya pecah dan darah disemprotkan seperti air mancur. Batu yang menghantamnya, Kalpin tidak sempat menghindar. Mungkin dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Satu wajahnya tersembur darah panas.